Bab 597. Tracy berhenti dan menatap panggung dengan terkejut. Perut Garcia ditikam, matanya terbelalak. Dia menatap Christian dengan terkejut, lalu melihat perutnya. Bagaimanapun Christian hanyalah seorang anak kecil dengan kekuatan yang terbatas, sehingga guntingnya tidak menusuk terlalu dalam. Tapi, darahnya cukup untuk mengotori gaun pengantin putihnya. Stanley tercengang, terpaku di tempat. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa putranya yang berusia 3,5 tahun akan menikam istri barunya dengan gunting. Dia mengira anaknya masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Selama bisa menyembunyikannya dari Christian, semuanya akan tampak baik-baik saja. Seolah tidak pernah terjadi, dan dia tetaplah seorang ayah yang sempurna. Namun, dia tidak tahu bahwa anaknya sejak awal memiliki pemahamannya sendiri. Setiap hal buruk yang ia lakukan, anaknya melihatnya, mengingatnya di dalam hatinya, dan mengukirnya di tulangnya. Anggota keluarga pihak pengantin wanita berteriak ketakutan. Garcia jatuh ke lantai, menutupi perutnya dengan satu tangan dan meraih leher Christian dengan tangannya yang lain. Ia meraung dan mengerikan. Dasar anak haram, kamu membunuh anakku. Akan kubunuh kamu, kubunuh. Jangan. Veronica bergegas melindungi Christian. Dia hanyalah anak-anak. Garcia, lepaskan dia. Enyahlah. Garcia tetap ingin mencekik leher Christian, tapi Stanley bergegas melindungi putranya dan menghentikannya sambil berkata, "Hentikan, pergi ke rumah sakit dulu. Lepaskan aku. Aku ingin membunuh anak haram itu. Bunuh dia." Garcia meraung seperti orang gila. Raven dengan paksa menarik Garcia dan mengantarnya ke rumah sakit, lalu berbalik menatap Christian dan memerintahkan bahwa anak haram ini, "Baik, jangan." Brian juga melangkah maju untuk melindungi cucunya. "Raven, dia hanyalah seorang anak. Dia sudah bisa membunuh orang. Apa dia masih seorang anak kecil? Dia iblis. Raven, jika kamu masih ingin mengakui pertemanan kita, serahkan anak haram ini." Tracy tidak memiliki kesempatan untuk melihat kelanjutannya, karena Daniel sudah menariknya pergi. Setelah dia masuk ke mobil, Tracy baru bisa bereaksi dan menenangkan emosinya. Lalu dia menatapnya. "Apa kamu yang melakukannya?" "Iya." Daniel tidak bermaksud menyembunyikannya. "Kenapa? Apa yang aku lakukan salah?" "Bukan." Suasana hati Tracy sangat rumit dan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia tahu betul di dalam hatinya, video itu benar-benar asli. Garcia mengutus orang untuk mencelakai Alice. Namun, pada akhirnya dia menggunakan uang dan kemampuannya untuk menyembunyikannya dan menjadikan hal besar menjadi hal kecil. Ini pada dasarnya memang merupakan perbuatan keji. Ia ingin menghindari proses hukum. Hari ini, Daniel malah menayangkan video ini, meskipun tidak ada motif tersembunyi. Tapi tidak ada yang salah dengan perbuatannya. Setidaknya pelakunya akan diproses secara hukum. Permasalahan terbesar yaitu Christian melihat videonya. Mungkin ini akan meninggalkan bekas di hati anak itu seumur hidup. Tentu saja, bahkan jika dia tidak melihat videonya, dia mungkin sudah tahu bahwa Garcia telah menyakiti maminya. Tapi hasilnya akan berbeda daripada jika melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bisnis seperti medan perang. Meskipun ini trikku, tapi aku tidak melanggar moralitas dan hukum. Aku pikir ada sesuatu yang salah. Daniel menjelaskan dengan santai. "Aku tahu." Tracy tersenyum tak berdaya. "Selamat, kamu telah melenyapkan salah satu tangan kuat keluarga Moore dalam satu gerakan." Benar saja. Begitu video ini tersebar, Garcia akan segera dibawa ke pengadilan, dan keluarga Stanley tidak akan bisa naik status keluarga sosial. Sedangkan keluarga Moore tanpa bantuan keluarga Stanley dan Garcia seperti kehilangan satu anjing pemandu. Grup Moore yang pertama kali datang ke kota Bunaken. Tanpa anjing pemandu ini, maka rencananya akan tertunda untuk sementara waktu. Sedangkan pada periode waktu ini, sudah cukup bagi Daniel untuk menemukan terobosan. "Tuan Daniel." Thomas tiba-tiba berteriak. Daniel menoleh dan melihat keluar jendela. Mobil Mercedes Maybach berwarna perak perlahan melaju dan berhenti di sebelahnya. Jendela mobil diturunkan, sehingga ada sedikit celah dan memperlihatkan sosok yang samar-samar. Terdengar suara rendah.
Tuan Daniel benar-benar sesuai dengan reputasinya. Trik yang bagus. Bab 598. Tuan Mor terlalu memuji. Daniel menatap wajah sampingnya dan tersenyum kecil. Istana kecil di kota Bunaken ini hanya dapat menampung seorang raja. Jadi Tuan Mor harus membuka wilayah lain. Maaf, aku baru saja jatuh cinta dengan istana kecil ini. Suara pria itu rendah dan tegas dengan aura dingin. Lihat saja nanti. Setelah mengatakannya Mercedes Maybach perlahan melaju pergi. Tracy melihat ke arahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang itu sangat misterius. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Begitulah orang-orang dari keluarga Mor, mudah gugup. Nada bicara Daniel selalu buruk ketika menyebutkan kata keluarga Mor. Oh, Tracy berhenti membahas topik ini, lalu menghela napas. Garcia dan Stanley pantas mendapatkannya. Tapi kasihan anak itu. Anak itu di luar dugaanku. Sejak Daniel menjadi seorang ayah, dia menjadi lembut terhadap anak-anak. Dia tidak ingin Christian melihat videonya. Dia awalnya mengira Stanley akan membunuh calon istrinya dan menikahi wanita lain. Tapi tak disangka Christian muncul di aula pernikahan. Anak yang begitu kecil, tergerak untuk membunuh. Orang dewasa yang berbuat dosa. Tapi anak-anak yang menderita. Sedih rasanya saat memikirkannya. Aku harap dia baik-baik saja. Tracy mengerutkan kening. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tidak peduli seberapa buruk atau bajingan Stanley. Dia pasti akan melindungi putranya sendiri, kan? Tapi, Garcia begitu kejam. Entah apakah Stanley bisa melindungi Christian, putranya sendiri. Tenang saja. Keluarga Garcia akan segera mendapat masalah. Mereka tidak akan berdaya lagi untuk menyiksa anak itu. Daniel menepuk tangan Tracy. Aku akan mengantarkanmu pulang. Ya, Tracy mengangguk dan tidak membiarkan dirinya berpikir lebih banyak lagi. Daniel mengantar Tracy pulang. Dan Bibi Juni sudah mengemasi koper dan menunggu di lantai 1. Tracy kembali ke kamarnya, berganti pakaian santai dan nyaman. Dia hendak turun. Namun Daniel memeluknya erat-erat sambil memerintahkannya dengan dominan. Kamu harus menelponku setiap hari untuk melaporkan keselamatanmu. Dan kembalilah secepat mungkin setelah urusanmu selesai. Mengerti. Tracy berjinjit dan mencium Daniel dengan lembut. Kuserahkan anak-anak padamu. Jaga mereka baik-baik. Dan juga jaga dirimu baik-baik. Mengerti. Daniel mencubit hidungnya. Aku akan menunggumu pulang. Mereka berdua berpelukan sejenak, lalu turun ke lantai bawah. Para pengawal menunggu di pintu, memasukkan koper mereka ke dalam mobil, lalu mengantarkan mereka ke jalan bahagia nomor 1. Tracy membuka jendela mobil, lalu melambaikan tangan pada Daniel. Daniel memperhatikannya pergi, lalu menginstruksikan kepada Thomas, lindungi mereka diam-diam. Mengerti. Thomas segera mengikuti. Nona, barang bawaannya tidak banyak. Aku dan Nona masing-masing hanya membawa 1 koper kecil. Jika nanti tidak cukup, kita beli saja. Bibi Juni mengobrol dengan Tracy di dalam mobil. Tadi aku membuat 100 bakpao babi kecil. Sudah kuberikan pada Bibi Riana. Dan memberitahunya, agar setiap pagi memanaskannya. Untuk Carlos, Charles dan Carla. Memang Bibi yang terbaik. Tracy menepuk tangan Bibi Juni, sambil tersenyum dan mendesak. Cepat sedikit. Baik, Nona Tracy. Segera mobil melaju ke jalan bahagia nomor 1. Tracy meminta pengawal untuk pergi dulu. Lalu dia menyeret koper bersama Bibi Juni. Kembali untuk mengambil dokumen. Setelah mengambil dokumen, Tracy melihat gerbang komplek dengan waspada dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka. Kali ini dia memanggil taksi dan langsung pergi ke stasiun kereta. Daniel sedang dalam perjalanan ke perusahaan. Dia menerima pesan dari Thomas. Nona Tracy tidak pergi ke makam Akiyama, tapi langsung pergi ke stasiun kereta. Mungkin pulang ke desa naik kereta. Terus ikuti. Lindungi mereka. Baik, 1 jam kemudian Tracy dan Bibi Juni naik kereta ke kota tua. Pada saat yang bersamaan Daniel juga menerima informasi yang terkait. Dia sangat bingung. Bukankah Tracy ingin pulang ke desa, kampung halaman Bibi Juni di kota Tamara? Kenapa pergi ke kota tua? Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.
Tunggu terus kelanjutannya.